Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kesempatan pada hari ini. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai yang ke-29. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah lain selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, perenungan firman Tuhan kita hari ini dengan judul, Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, semua orang tanpa terkecuali pasti ingin memiliki hidup yang diberkati dan memiliki harapan akan masa depan yang baik untuk dirinya dan juga keluarganya. Bukan hanya berkat baik secara materi, tetapi juga berdoa agar kita dan keluarga kita itu hidup di dalam berkat rohani, baik itu damai, sukacita, hidup tentram, dan juga terlebih takut akan Tuhan. Namun demikian, dalam dunia yang tidak pasti ini, seringkali juga kita melihat bahwa berkat Tuhan bagaikan hal yang sulit untuk kita alami dan tentu sulit juga untuk kita jangkau. Oleh sebab itu, sebelum mengajukan permohonan, kita melihat Daud terlebih dahulu merenungkan berkat Tuhan. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Bapak Ibu yang terkasih, Daud menunjukkan sikap bahwa dia tidak merasa berhak atas semua janji Tuhan. Daud sadar semua itu hanyalah anugerah, dan inilah yang menjadi dasar utama bagi Daud untuk menerima berkat Tuhan. Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sebagai raja, dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Daud bersandar pada janji Tuhan. Daud juga memahami bahwa berkat Tuhan
bukanlah sesuatu yang bersifat sementara. Daud meminta agar Tuhan itu memberkati keluarganya untuk selama-lamanya. Daud bukan hanya juga fokus kepada berkat di dunia, tetapi sampai kekekalan, yaitu berkat rohani, perlindungan, berkat penyertaan, jauh melampaui hidupnya sendiri. Daud merindukan keturunan yang terus hidup dalam hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, mengajarkan setiap kita untuk hidup dalam kerendahan hati, bersyukur dan siap mengajarkan hal-hal yang bersifat rohani dan kekal kepada seluruh anggota keluarga kita. Kita harus memulai setiap hari dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karena anugerah dan pemberian Tuhan. Kita tidak datang kepada Tuhan karena kita merasa layak untuk diberkati, tetapi karena kita tahu bahwa kita itu punya Tuhan yang baik dan juga setia. Saat kita hidup sesuai firman-Nya, sesungguhnya kita sedang menempatkan hidup dan keluarga kita itu ada di jalan berkat-berkat-Nya. Sebab hubungan kita dengan Tuhan juga merupakan teladan hidup bagi setiap anggota keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita. Demikian jauh perenungan kita pada hari ini. Mari saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya apa yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini terus hidup di dalam setiap hati kami, terus kami hidupi di dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami bisa menerapkan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga juga kami bisa memberi teladan hidup yang baik juga bagi anggota keluarga dan juga orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Tuhan, tolonglah sepanjang segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini, kiranya dapat berjalan dengan penuh penyertaan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.